Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma a'limna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan, hantarkan kepada nabi kita yang kita muliakan, yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, ajaran beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Salah satu bagian dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau merupakan bagian dari kesempurnaan iman seorang hamba terhadap hari akhir atau hari kiamat, yakni beriman kepada keberadaan adanya al-haud, yaitu telaga yang Allah berikan kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaga yang akan didatangi oleh banyak umat, oleh manusia dari kalangan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ini juga merupakan konsekuensi, artinya mengimani adanya atau keberadaan al-haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan konsekuensi iman kepada hari akhir. Di antara konsekuensi yang ada pada iman terhadap hari akhir adalah mengimani semua peristiwa yang terjadi setelah kematian, yang diberitakan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih maupun yang hasan. Sebagaimana terdapat di dalam kitab Tauhid Muyassar. Di dalam kitab ini dijelaskan ada 4 konsekuensi dari iman kepada hari akhir. Yang pertama adalah al-imanu bil ba'ts, yaitu beriman kepada keberadaan hari kebangkitan. Kedua, al-imanu bil hisabi wal jaza, yaitu beriman kepada hari hisab dan hari pembalasan. Yang ketiga adalah al-imanu bil jannah wan nar, yaitu beriman kepada keberadaan surga dan neraka.
di mana kita harus beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, sediakan untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Al-Imran, yaitu ayat 133. Allah taala berfirman, "Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabbmu dan mendapatkan surga yang luasnya, yaitu seluas langit dan bumi, yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan, telah sediakan surga itu bagi mereka orang-orang bertakwa. Artinya surga sudah Allah taala ciptakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan surga, dan surga sudah ada, maka kita harus mengimaninya. Kemudian kita beriman dengan keberadaan neraka, di mana neraka pun sudah Allah taala ciptakan. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan neraka itu Allah sediakan, Allah siapkan untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang munafik, orang-orang yang bermaksiat, yang berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surat Al-Imran, surat yang sama namun ayat yang berbeda, yaitu ayat 131. Allah taala berfirman, "Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin." Dan takutlah, peliharalah diri kalian dari api neraka, yang mana neraka itu telah Allah sediakan, telah Allah siapkan bagi siapa? Lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir, dan juga bagi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang durhaka menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, konsekuensi dari iman kepada hari akhir adalah al-imanu bi kulli ma yakunu ba'dal mauti, wa min dzalika fitnatul qabri wa 'adzabuhu wa na'imuhu wal haudu wal mizan wal siratu wa ghairu dzalik. Yang keempat adalah beriman kepada peristiwa-peristiwa yang nanti akan terjadi setelah kematian. Karena setelah kematian ini kita akan melalui berbagai macam peristiwa. Kita akan melalui beberapa proses, dimulai dari kita diletakkan ke dalam alam kubur. Dan di alam kubur itu akan ada yang namanya azab bagi orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan juga ada yang namanya nikmat kubur yang Allah sediakan, yang Allah siapkan, yang Allah berikan kepada siapa? Yaitu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada yang namanya al-haud, yaitu telaga. Kemudian ada yang namanya timbangan, ada yang namanya sirat, dan lainnya. Ini 4 konsekuensi dari iman kepada yaumil akhir. Jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Terkait dengan al-haud, yaitu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an
disebut dengan Al-Kautsar. Karena sebagian dari ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan Al-Haud, yang dimaksud dengan Al-Kautsar di dalam surah Al-Kautsar yaitu Al-Haud, yaitu telaga Rasulullah SAW. Sebagaimana hal ini dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saat itu beliau, yaitu Rasulullah SAW, berada di sisi kami, yaitu berada di sisi para sahabat. Dan saat itu beliau dalam keadaan tidur, namun tidurnya dengan tidur yang ringan, artinya tidur yang tidak nyenyak. Ya. Lantas beliau mengangkat kepalanya dan tersenyum. Para sahabat bertanya, mengapa engkau tertawa atau tersenyum wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata beliau, baru saja turun kepadaku satu surat, lalu beliau membacakan surat tersebut, yaitu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya, a'tainaka, kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar ditafsirkan oleh beberapa ulama tafsir dengan beberapa makna, dengan beberapa arti. Ya. Sebagaimana di dalam kitab Zadul Masir, Al-Kautsar, di dalam kitab Zadul Masir ini ada 6 pendapat atau ada 6 makna. Yang pertama adalah annahu nahrun fil jannah, yaitu sungai yang berada di surga. Ini berdasarkan hadis di atas, yaitu hadis Anas bin Malik. Ya. Maka kita lanjutkan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tersebut atau surat tersebut, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan makna dari Al-Kautsar. Beliau bersabda, fa innahu nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jalla alaihi khairun kathirun huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamati aniyatuhu adadun nujumi fayukhtalajul abdu minhum fa'aqulu rabbi innahu min ummati fayaqulu ma tadri ma ahdathat ba'dak. Kata beliau, Al-Kautsar adalah sungai yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepadaku, yaitu sungai tersebut memiliki kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat kelak. Bejananya atau gelasnya itu sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Artinya bejana atau gelas di telaga tersebut sejumlah bintang yang ada di langit. Namun ada dari sebagian hamba, yaitu manusia atau orang-orang yang mereka kelak akan terhalang
tidak bisa meminum air dari telaga tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rabbi, wahai Tuhanku, innahu min ummati." Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka itu min ummati, dari umatku. Artinya orang-orang yang tertolak, yang terusir, yang terhalang untuk minum air dari Al-Kautsar itu, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu min ummati." Sesungguhnya mereka itu dari umatku. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma tadri ma ahdatsat ba'daka." Engkau tidak tahu bahwa mereka telah berbuat sesuatu yang diada-adakan dalam perkara agama atau melakukan perbuatan bid'ah sesudah meninggalmu. Ya. Nah, ini pendapat atau makna Al-Kautsar yang pertama adalah an-nahar, yaitu an-naharu fil jannah, surga yang berada sungai yang berada di dalam surga. Kemudian pendapat yang kedua makna Al-Kautsar adalah al-khairul katsirul ladzi u'tiya nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, qalahu Ibnu Abbas. Arti yang kedua, yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua ini merupakan pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Yaitu kebaikan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan Al-Kautsar sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah al-ilmu wal Quran, yaitu ilmu dan Al-Quran. Nah, ini pendapat dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Kemudian yang keempat, yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah an-nubuwah, yaitu kenabian. Dan ini merupakan pendapat dari Ikrimah rahimahullah ta'ala. Kemudian yang kelima, yang dimaksud dengan Al-Kautsar, yaitu pendapatnya Imam Atha rahimahullah ta'ala. Yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah haudur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi yakthurun nasu alaihi, yaitu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan didatangi oleh banyak manusia. Kemudian yang terakhir, yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah atba'uhu wa ummatuhu, yaitu banyaknya pengikut dan umat. Dan ini adalah pendapat dari Abu Bakar Iyas rahimahullah ta'ala. Jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Ini makna dari Al-Kautsar yang ada di dalam surah Al-Kautsar. Jadi para ulama tafsir mereka berbeda pendapat dalam menafsirkan makna Al-Kautsar. Ya. Namun dari pendapat yang ada berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Kautsar merupakan adalah al-haud, yaitu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, riwayat sahabat Samurah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna likulli nabiyyin, sesungguhnya setiap nabi memiliki haudon, memiliki haud, telaga. Jadi setiap nabi itu memiliki telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridah, dan mereka akan saling membanggakan diri. Wa inni arju an akuna aktsarahum waridah. Jadi dan mereka itu akan saling membanggakan diri siapa di antara mereka yang telaganya itu paling banyak didatangi atau paling banyak manusia mendatanginya.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ini arju an akuna aktsarahum warida. Dan sesungguhnya aku berharap aku adalah orang yang telaganya paling banyak didatangi atau paling banyak pengunjungnya. Ya. Jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun di dalam beberapa hadis ya yang sahih maupun yang hasan menjelaskan kepada kita kriteria atau kondisi atau gambaran dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwa orang yang akan meminum air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tidak akan merasakan haus selamanya. Ya. Jadi setelah seorang hamba meminum air yang ada di dalam telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia tidak akan lagi merasakan haus selamanya. Sebagaimana ini dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni faratukum 'alal haudi. Man marra 'alayya syariba wa man syariba lam yadhma abadan." Sesungguhnya aku telah mendahului kalian menunggu di telaga. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendahului kita, menanti kita, menunggu kita di telaganya. Ya. Kemudian siapa saja yang mendatangiku, dia akan minum airnya. Artinya yang melewati telaga tersebut lalu dia meminum air yang ada di dalamnya, maka dikatakan lam yadhma abadan. Ia tidak akan merasakan haus selamanya. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan luas yang ada atau luas dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam, dan menjelaskan juga gayung ya atau bejana atau yang alat untuk mengambil air telaga tersebut. Dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa gayung atau bejana yang dipakai untuk mengambil air telaga itu seperti bintang yang ada di langit. Sedangkan luas telaga beliau dikatakan di dalam hadis ini yaitu sejauh perjalanan 1 bulan. Artinya lebar telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, luas telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sejauh perjalanan 1 bulan atau sebulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haudi masiratu syahrin. Haudi telagaku masiratu syahrin, lebarnya sejauh perjalanan sebulan. Ma'uhu, sedangkan airnya abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Warihuhu, dan baunya, aromahnya atyabu minal misk, yaitu lebih harum daripada minyak kasturi. Wakizanuhu kanujumis sama, sementara gayungnya atau bejananya seperti bintang yang ada di langit. Atau di dalam lafaz yang lain, yaitu lafaz Muslim. Yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sementara yang kedua ini dalam lafaz Imam Muslim disebutkan bahwa lebarnya itu sama dengan panjangnya, dikatakan seukuran antara Aman, yaitu negara Aman, dan Ailah. Ya.
Dan airnya itu lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dikatakan juga bahwa telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdapat 2 pancuran. Yang mana pancuran ini selalu memancar terhubung dengan sampai kepada surga. 2 pancuran ini dikatakan di dalam hadis, yang satu itu terbuat dari emas dan yang satunya terbuat dari perak. Jadi 2 pancuran yang ada di dalam telaga itu, yang satu terbuat dari emas dan satu terbuat dari perak. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kondisi air yang ada di dalam telaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyaddu bayadun minal laban, yaitu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Yaguttu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah. Kemudian ada 2 pancuran yang selalu memancar dan terhubung sampai ke surga. Ahaduhuma, yang satu, min dhahabin, terbuat dari emas. Wal akhar, dan yang kedua, min wariqin, terbuat dari perak. Inilah kondisi atau gambaran telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Ya. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita selaku umatnya sudah pasti kita berharap, memohon kepada Allah agar kita kelak dapat meminum air telaga tersebut. Karena kita di hari tersebut yang namanya kondisi atau keadaan itu sangat dahsyat, sangat menakutkan, di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari. Ya. Di mana hari ini merupakan hari yang menakutkan. Dan bisa bayangkan kondisi manusia pada saat itu. Maka dengan rahmat dan kasih sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat meminum. Ketika meminum itu, kita tidak lagi merasakan haus selamanya. Maka kita berharap, berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dapat meminum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Namun jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kelak tidak semua manusia itu akan dapat minum atau meminum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan ada manusia yang akan terusir, akan terhalang, di mana mereka tidak mampu dan tidak dapat meminum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis di atas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna dari Al-Kautsar, dikatakan di dalam hadis tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yukhtalajul abdu minhum. Kelak akan ada sebagian dari hamba yang tidak bisa minum dari telaga, dari air telaga. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rabbi innahu min ummati.
wahai Tuhanku, sesungguhnya dia itu atau mereka itu dari umatku. Atau di dalam riwayat yang lain dikatakan, di dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal haudi wa la yurfa'anna li rijalun minkum." Aku akan menunggu kalian di telaga. Sungguh nanti atau kelak akan ditampakkan kepadaku beberapa orang di antara kalian. Ya. Thumma la yukhtalajunna duni. Kemudian dia dijauhkan dariku, diusir dariku. Fa'aqulu, namun aku mengatakan, atau lalu aku mengatakan, ya Rabbi ashabi, wahai Tuhanku, wahai Rabb, itu umatku. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak tahu bahwa mereka telah berbuat sesuatu yang diada-adakan dalam perkara agama atau melakukan perbuatan bid'ah setelah meninggal umum. Ya. Di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahum minni." Sesungguhnya mereka umatku. Kemudian dikatakan kepada beliau, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma baddalu ba'daka. Sesungguhnya kamu tidak tahu bahwa mereka telah merubah agamanya setelah engkau meninggal. Kemudian aku mengatakan, suhqan. Nabi SAW mengatakan, suhqan liman baddala ba'di. Celakalah bagi orang yang merubah, mengganti agamanya setelah aku meninggal. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Lihatlah dua hadis yang mulia ini. Kita dapat mengambil beberapa pelajaran dari hadis yang mulia ini. Pertama, betapa cinta dan sayangnya Rasulullah SAW kepada kita selaku umat beliau. Sampai-sampai beliau, pertama, beliau menanti kita, menunggu kita. Bahkan beliau mendahului kita berada di dalam telaganya, bertujuan agar supaya kita dapat meminum air yang ada di dalam telaga itu. Dengan kasih sayangnya Rasul kita Muhammad SAW kepada kita, beliau menanti kita, menunggu kita. Karena inilah sifat atau akhlak Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Beliau memiliki rasa cinta dan rahmat kepada umatnya. Bahkan sampai-sampai ketika ada dari kalangan umat beliau yang hendak mendekati telaga, kemudian diusir dan tidak dipersilakan atau tidak diperkenankan untuk minum air dari telaga tersebut, beliau masih mengatakan, innahum minni, sesungguhnya mereka dari umatku. Atau beliau mengatakan, ashabi, mereka adalah umatku. Inilah bukti rasa cintanya Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Beliau memiliki rahmat, kasih sayang yang sangat besar kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan
akhlak sifat Nabi kita Muhammad SAW, yaitu yang memiliki belas kasihan, penyayang kepada kita orang-orang yang beriman. Di dalam surah At-Taubah ayat 128 Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian, kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kamu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW, beliau memiliki nama, atau di antara nama-nama beliau adalah Nabiur Rahmah, yaitu Nabi yang memiliki rasa kasih sayang. Baik, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita jeda terlebih dahulu untuk adzan salat Isya. Insyaallah kita akan lanjutkan. Wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki nama dengan nama Nabiur Rahmah, Nabi yang memiliki kasih sayang atau penyayang. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusammi lana nafsahu asma'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menamakan dirinya kepada kami dengan beberapa nama. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana Muhammadun, aku adalah Muhammad, wa Ahmad, dan Ahmad, wal Muqaffi, yaitu Al-Muqaffi,
Apa arti al-muqaffi? Para ulama mengatakan al-muqaffi adalah nabi terakhir yang tidak akan ada nabi setelah beliau. Itu yang dimaksud dengan al-muqaffi. Kemudian wal hasyir, yaitu al-hasir. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan al-hasir adalah yang dikumpulkan manusia di bawah kedua telapak kaki. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, kata para ulama, manusia akan dikumpulkan dengan mengikutiku dan sesudah zaman kenabianku, karena tidak akan ada nabi lagi setelah beliau. Ya. Kemudian wa nabiyut taubah, yaitu nabi taubah. Kemudian wa nabiyur rahmah. Inilah nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari Muhammad atau nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Hadis di atas juga menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mengetahui keadaan umatnya setelah meninggalnya beliau. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh umatnya. Maka sangat bohong dan dusta jika ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW keluar dari kuburnya, beliau menghadiri acara maulid di kota ini misalnya, atau di kota itu, atau ada yang mengatakan beliau mengunjungi sebulan di kota ini atau di kota itu, dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan bukan dalam mimpi. Ini merupakan kedustaan, kebohongan atas Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan di dalam hadis dikatakan apa? Innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak mengetahui ma ahdatsu ba'daka, sesungguhnya engkau tidak mengetahui bahwa mereka telah berbuat sesuatu yang telah diada-adakan dalam masalah agama, atau telah melakukan kebid'ahan setelah meninggalnya engkau, setelah meninggalnya di engkau. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui keadaan umatnya, tidak mengetahui apa yang dilakukan umatnya. Maka kedustaan yang sangat besar atas nama Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan bahwa Nabi menghadiri acara maulid, kemudian mereka berdiri menghormati Nabi, kemudian membaca sholawat kepada Nabi. Mereka berkeyakinan Nabi SAW hadir di tengah mereka. Atau yang lebih parah lagi, ada seorang dai di negeri kita ini mengatakan bahwa Nabi SAW keluar dari kuburnya lalu mencium lutut si dai tersebut. Na'udzubillah. Ini merupakan kedustaan, kebohongan atas Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita tahu bahwa orang-orang atau manusia setelah meninggal dunia, mereka semua berada di alam barzah, alam pemisah antara diri mereka dengan kehidupan dunia, dan tidak akan mungkin dapat bangkit kembali, keluar kemudian mengunjungi si fulan, bertamu kepada si fulan, atau menghadiri acara-acara maulid. Yang ini semua adalah kebohongan dan kedustaan. Atau ada seorang alim mengatakan dia melihat sosok Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga. Ini juga merupakan kedustaan dan kebohongan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100, Allah Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un,
Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Dia kemudian agar aku bisa berbuat amal soleh yang telah aku tinggalkan. Namun Allah Ta'ala mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja. Kemudian, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Lihat di dalam akhir ayat yang mulia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan, yaitu alam barzakh, pembatas, dinding, pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian yang terakhir, lalu siapa mereka yang dikatakan di dalam hadis yang mulia ini orang-orang yang terusir, orang-orang yang terhalang, yang tidak dapat meminum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitab At-Tazkirah, kata beliau, qala ulama'una rahmatullahi alaihim ajma'in. Para ulama atau guru kami rahimahullah mengatakan, orang-orang yang terusir, orang-orang yang terhalang untuk minum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Qurtubi, adalah faqullu man irtadda an dinillahi. Faqullu man irtadda an dinillahi, yaitu semua orang-orang yang murtad dari agama Allah, yang mengganti agamanya dari Islam kepada agama kafir. Ya. Kemudian au ahdatsa fi ma la yardahu Allah wa lam ya'dzan bihi Allah bahwa minal matrudina 'anil haudi al mub'adina anhu. Atau mereka yang terusir, yang terhalang, tidak mampu dan tidak dapat minum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Orang-orang yang membuat bid'ah, perbuatan mereka yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang diusir dan dijauhkan dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Qurtubi melanjutkan, wa kadzalika adzulmatul musrifuna fil jawri wa zulmi wa tatmisil haqqi wa qatli ahlihi wa idlalihim. Demikian juga adalah orang-orang yang zalim, yang melampaui batas dalam kezalimannya. Kemudian orang-orang yang membasmi kebenaran, orang-orang yang menghalangi dakwah tauhid, yang menyebarkan kebenaran, menyebarkan al-haq. Mereka pun sama, orang-orang yang membasmi kebenaran, kemudian orang-orang yang membantai penganut kebenaran. Kemudian mereka juga adalah al-mu'linun bil kaba'ir, al-mustahifuna bil ma'asi, yaitu orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa besar. Mereka berzina secara terang-terangan dan tidak malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
orang-orang yang meminum khamr secara terang-terangan, atau mereka adalah orang-orang yang menganggap remeh, menganggap sepele yang namanya kemaksiatan. Ini juga orang-orang yang akan terusir, terhalang untuk minum air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta kata beliau, wa jama'atu ahli zaugi wal ahwa wal bidah, yaitu kelompok-kelompok yang menyimpang, yaitu penganut hawa nafsu dan bid'ah. Ini yang kelak nanti akan terusir dan mereka tidak akan bisa meminum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini merupakan peringatan sekaligus ancaman bagi orang-orang yang sewaktu di dunia mereka tidak mau mengamalkan sunnah, mereka tidak mau mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau berpegang kepada sunnah Rasul, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau tidak mau beribadah kepada Allah dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malah mereka justru lebih memihak kepada bid'ah. Mereka lebih senang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah dengan sejuta alasan, dan mereka pun membela ajaran tokoh ahlul bid'ah, sehingga mereka kelak akan terhalang untuk meminum telaga air yang ada di dalam telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah bahayanya bid'ah, bahayanya melakukan perbuatan bid'ah dalam beragama. Dan perlu kita ingat jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bid'ah ada sesuatu yang baru atau melakukan perbuatan-perbuatan yang baru yang itu terkait dengan urusan agama, bukan urusan dunia, bukan. Maka ada sebagian orang menyalahi, salah paham dalam menafsirkan, mengartikan, memaknai bid'ah. Mereka mengatakan semua yang tidak ada di zaman Nabi adalah bid'ah. Berarti semua apa yang ada di kita ini sekarang ini adalah bid'ah. Mikrofon bid'ah, komputer bid'ah, HP bid'ah, pesawat bid'ah. Ini adalah pemahaman atau mengartikan bid'ah dengan salah paham, dengan pemahaman dengan arti yang salah. Bid'ah adalah perbuatan yang terkait dengan urusan agama, yang terkait dengan urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, al-muradu bil bid'ah ma uhditha mimma la asla lahu fi syari'ati yadullu alaihi. Fa amma ma kana lahu aslu min asy-syara' yadullu alaihi fa laysa bi bid'atin syar'an wa in kana bid'atan lughatan. Yang dimaksud dengan bid'ah ada sesuatu yang baru yang tidak memiliki landasan dalil dalam syariat. Ini perlu kita pahami makna dari bid'ah. Yang tidak memiliki landasan dalil dalam syariat sebagai pendukung. Adapun jika didukung oleh dalil syar'i, maka itu bukanlah bid'ah menurut istilah syar'i, namun bid'ah secara bahasa. Kemudian yang terakhir, beliau mengatakan faqullu man ahdatsa syai'an wa nasabahu ila ad-din wa lam yakun lahu aslu min ad-din yarji'u ilaihi fa huwa dhalalatun wad-dinu bari'un minhu wa sawa'un fi dzalika masailul i'tiqadat wa awil a'mal awil aqwal adh-dhahirah wal batinah. Setiap orang yang membuat sesuatu lalu ia menyandarkannya kepada agama, ini lihat, membuat sesuatu yang baru lalu menyandarkannya kepada agama dan tidak memiliki dasar dalam Islam, itu termasuk dolalah, kesesatan. Dan Islam berlepas diri dari ajaran seperti itu.
termasuk dalam hal permasalahan i'tiqad, yaitu keyakinan, amalan, perkataan yang lahir dan batin. Inilah definisi pengertian dari bid'ah. Jadi sekali lagi, bid'ah terkait dengan urusan agama, terkait dengan urusan ibadah, bukan urusan dunia. Adapun urusan dunia, Nabi kita Muhammad SAW memberikan kelonggaran kepada kita. Silakan kita berkreasi dalam masalah dunia, tidak masalah. Karena Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih mengetahui, lebih paham tentang urusan dunia kalian. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Demikian apa yang saya dapat sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan kita berdoa memohon kepada Allah, semoga kita kelak menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan umat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak dapat meminum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika meminumnya kita tidak akan merasakan haus selamanya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wani alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat apa yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah datang dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.